Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan teori komunikasi feminis yang dimana penjelasannya sebagai berikut. Definisi feminis merupakan sebuah gerakan atau aktivitas perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki dan mendapatkan haknya di dalam masyarakat sosial dan menyelamatkan para perempuan dari berbagai problematika sosial seperti rasisme, pelecehan, dan penindasan, stereotip, dan lain sebagainya. Beberapa sudut pandang ini sangat bertentangan dengan teori kritis karena mereka melihat teori seperti itu mewakili dunia dengan cara laki-laki yang menekankan kelas dengan kekuasaan, sehingga ada relasi kekuasaan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan ketertindasan terhadap perempuan. Dalam tradisi studi feminis pada umumnya berbagi komitmen meteoritis dari pendekatan kritik. Dengan komitmen meteoritis ini, studi feminis dimasukkan sebagai contoh teori kritis dalam studi komunikasi kontemporer. Feminis juga mengklaim bahwa gender adalah salah satu fitur penentu kehidupan sosial yang paling penting. Gender merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial. Misalnya, perempuan itu dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat tersebut sebenarnya dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah, lembut, dan keibuan, dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Hal tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender mempengaruhi cara kita berperilaku, cara kita berpikir, dan cara kita merasa dengan cara yang sering tidak terlihat oleh kita. Para feminis juga mengklaim dari hasil konstruksi sosial dengan paham yang menentang sistem patriarki, yang dimana patriarki adalah suatu sistem yang dimana semuanya serba laki-laki dan kurang memperhatikan perempuan dalam peran-peran yang ada di dalam masyarakat sosial. Ketika dalam sejarah manusia di dunia menunjukkan realita di mana kaum perempuan atau feminim merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki atau maskulin, khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya. Sifat masyarakat patriarki ini dapat dilihat jelas dalam masyarakat di semua bidang kehidupan, contohnya seperti laki-laki mendominasi dalam bidang politik, mereka memiliki sebagian besar posisi bisnis utama, mereka dibayar lebih dari wanita untuk pekerjaan yang sama, mereka mendominasi dunia olahraga ketimbang perempuan, dan lain sebagainya. Pemikiran telah berkembang dalam gerakan feminis. Dari tabel yang akan diberikan nanti menguraikan berbagai pendekatan spesifik untuk feminisme di wilayah akar subordinasi perempuan, kebijakan masyarakat terhadap perempuan, dan tindakan korektif yang diperlukan oleh teori feminis untuk emansipasi. Secara khusus, 4 untaian feminisme penting untuk dibahas. Keempat, alur pemikiran ini setuju dengan prinsip umum feminisme yang diuraikan sebelumnya. Namun, mereka berbeda secara substansial dalam hal tindakan apa yang harus diambil oleh feminis. Begitu sumber atenasi telah diidentifikasi dan dianalisis. Di slide berikutnya nanti bakalan ada tabel yang dimana berisikan aliran atau sudut pandang dari teori feminis ini sendiri, yang dimana diantaranya tuh ada feminisme marxis, feminisme psikoanalis, feminisme eksistensial, dan lain-lain. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan pengertiannya. Yang pertama ada feminisme marxis atau sosialis. Perbedaannya, bila sosialis menekankan pada penindasan gender dan kelas, marxis menekankan pada masalah kelas sebagai penyebab perbedaan fungsi dan status perempuan. Kemudian ada feminisme psikoanalis, yang dimana merupakan berpegang teguh pada penjelasan fundamental bahwa cara perempuan berbuat didasari atau berakar dari jiwa perempuan itu sendiri. Yang kemudian ada feminisme eksistensial, yaitu melihat ketertindasan perempuan dari beban reproduksi yang ditanggung perempuan sehingga tidak mempunyai posisi tawar dengan laki-laki.
Kemudian ada feminisme postmodern, yang artinya berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial. Postmodern menggali persoalan aliansi perempuan seksual, psikologis, dan sastra dengan bertumpu pada bahasa sebagai sebuah sistem. Aliran ini memberi gambaran bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan haruslah diterima dan dipelihara. Kemudian ada feminisme kultural, yang dimana melihat ketertindasan perempuan sebagai satu definisi dan tidak melihat ketertindasan dari kelas dan ras, preferensi sosial, umur, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Feminis liberal percaya bahwa solusi untuk ketidaksetaraan berbasis gender harus berasal dari dalam struktur sosial dan bahwa perempuan harus bekerja untuk mendapatkan bagian kontrol yang adil dalam lembaga yang saat ini dijalankan oleh laki-laki. Sebaliknya, kaum feminis radikal percaya bahwa emansipasi bagi perempuan hanya dapat terjadi melalui penghancuran lembaga-lembaga yang didominasi laki-laki atau melalui pemisahan total perempuan dari lembaga-lembaga itu. Strategi separatis ini berpendapat bahwa sistem saat ini jelas-jelas rusak dan tidak dapat diperbaiki dengan menggunakan aturan yang ada sekarang. Baik feminis liberal dan radikal mendesak tanggapan berdasarkan tindakan dan politik melalui tanggapan yang sangat berbeda. Sebagai contoh, setelah mencatat bahwa langit-langit kaca sering ada dalam organisasi, menjaga wanita dari promosi ke eselon atas perusahaan, feminis radikal dan liberal mungkin memiliki reaksi yang sangat berbeda. Seorang feminis liberal akan bekerja untuk mengubah peluang hukum, dukungan di tempat kerja, dan budaya perusahaan untuk meningkatkan peluang bagi perempuan di organisasi saat ini. Sebaliknya, seorang feminis radikal mungkin menganjurkan penciptaan organisasi yang dijalankan untuk dan oleh perempuan, di mana langit-langit kaca perusahaan patriarki tidak akan ada. Nah, lalu sudut pandang feminis menekankan posisi bahwa tidak semua wanita berbicara dengan satu suara. Teori ini menyoroti fakta bahwa berdasarkan materi yang sangat berbeda dan pengalaman, perempuan memandang dunia dari sudut pandang yang berbeda dari pria. Jadi maksudnya adalah faktanya pada saat itu laki-laki mendominasi perempuan sehingga perempuan tidak memiliki hak-hak yang sebagai mestinya seperti laki-laki. Misalnya laki-laki pada saat itu berpendidikan sedangkan perempuan tidak. Nah, hal itulah yang membuat perempuan memiliki sudut pandang yang berbeda tentang dunia karena kurangnya pendidikan seperti itu. Selain berbeda sudut pandang dengan pria, tidak semua wanita memiliki sudut pandang yang identik atau sama. Maksudnya, sesama wanita juga bisa berbeda sudut pandang. Misalnya, ibu rumah tangga kelas menengah dengan suami dan 4 anak. Ataupun seorang eksekutif wanita dari perusahaan Fortune 500 dan juga seorang ibu muda, imigran muda yang berjuang untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Semuanya wanita, dan dengan demikian beberapa pengalaman umum. Namun, sudut pandang feminis menekankan bahwa karena situasi sosial mereka yang berbeda, semua perempuan ini memiliki keprihatinan yang sangat berbeda. Dan semua suara ini, terutama yang terpinggirkan, perlu didengar dalam wacana akademik, sosial, dan politik. Artinya, kita tidak boleh mengesensialisasi atau menguniversalkan pengalaman perempuan dalam mengklaim bahwa ada satu sudut pandang perempuan yang mencakup semua wanita. Nah, lalu kemudian ada tabel yang menjelaskan dari berbagai aliran masalah apa yang dihadapi pada saat itu dan bagaimana tuntutannya. Sekedar memberitahu, jadi
feminisme itu dibagi menjadi 3 gelombang dalam sejarahnya. Gelombang pertama itu ada feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal, dan ada feminisme sosialis kontemporer. Itu terjadi pada tahun 1972 sampai 1960. Jadi gelombang pertama itu pada tahun tersebut. Kemudian ada gelombang kedua pada tahun 1960 sampai 1980. Yaitu pada tahun itu ada feminisme psikoanalitik dan ada feminisme eksistensial. Kemudian ada gelombang ketiga yaitu pada tahun 1980 sampai sekarang, yaitu ada feminisme postmodern dan ada feminisme budaya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan maksud dari perspektif ini itu adalah alirannya dan maksud dari akar subordinasi perempuan itu. Jadi subordinasi adalah peran subordinasi perempuan itu adalah peran perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Untuk lebih jelasnya, jadi kita jadikan ini itu masalahnya. Kemudian untuk kebijakan masyarakat terhadap perempuan, jadi ini tuh perlakuan masyarakat terhadap perempuan pada saat itu. Kemudian ada tuntutan feminis itu, jadi pada saat itu feminisme liberal itu atau feminis yang lain itu menuntutnya apa gitu, seperti itu. Jadi untuk aliran yang pertama itu ada feminisme liberal. Jadi akar subordinasi perempuan atau masalahnya pada saat itu adalah dikecualikan dari kendala hukum kepercayaan masyarakat pada inferioritas perempuan atau ketidaksetaraan struktural. Jadi pada saat itu perempuan lebih rendah dari laki-laki. Oleh karena itu perempuan tidak mendapatkan hak-hak yang sama seperti laki-laki, seperti hak sosial, pendidikan, sampai kendala hukum. Seperti itu. Kemudian ada kebijakan masyarakat terhadap perempuan pada saat itu. Jadi pada saat itu masyarakat membuat peraturan di ruang publik, menegaskan kembali peran sosial yang menindas bagi perempuan. Kemudian ada tuntutan feminis yang dilakukan oleh feminisme liberal, yaitu upaya hukum untuk memastikan bahwa perempuan dan minoritas tidak dirugikan secara sistematis atau memperjuangkan hak-hak perempuan pada saat itu. Lalu yang kedua ada aliran feminisme marxis. Akar subordinasi perempuannya atau masalahnya itu adalah struktur kelas, kepemilikan produksi yang didominasi oleh kekuasaan dan sistem pertukaran. Lalu ada kebijakan masyarakat terhadap perempuan pada saat itu, yaitu masyarakat merendahkan pekerjaan perempuan, memaksa melalui argumen kebutuhan ekonomi. Lalu ada tuntutan feminis, yaitu tuntutannya yaitu sebuah dunia di mana perempuan mengalami diri mereka secara keseluruhan, pendidikan ulang dalam tujuan dan minat yang sama. Lalu ada aliran yang ketiga, yaitu feminisme radikal. Akar subordinasi perempuannya atau masalahnya itu patriarki sebagai akar penindasan dan pentingnya eksploitasi biologi perempuan. Kemudian kebijakan masyarakat pada saat itu adalah mempromosikan agresi dan kekerasan seksual melalui pornografi, mendorong peran penurut. Kemudian yang ketika itu ada tuntutan feminisnya, yaitu penegasan nilai-nilai yang telah didevaluasi manusia. Lalu yang keempat ada feminisme sosialis kontemporer. Jadi akar subordinasi perempuannya yaitu hubungan kekuasaan sistemik, pekerjaan rumah tangga, perlu mendapat upah, kelas, dan ideologi. Lalu kebijakan masyarakatnya pada saat itu kepada perempuan adalah mendevaluasi pekerjaan wanita. Kemudian ada tuntutan feminis sosialis kontemporer, yaitu
penghargaan atas bagaimana pengalaman perempuan cocok dalam sistem kelas dan ekonomi. Lalu ada yang kelima, itu ada feminisme psikoanalitik. Akar subordinasi perempuannya atau masalahnya yaitu jiwa perempuan atau sosialisasi. Lalu ada kebijakan masyarakat terhadap perempuan pada saat itu bersosialisasi menjadi keyakinan proyek inferioritas biologis, masalah sosial pada keinginan bawah sadar perempuan. Lalu ada tuntutan feminisnya yaitu pemahaman bahwa seksualitas dibangun secara sosial dan bahwa pengalaman feminim dimulai dengan wanita, bukan ayah. Lalu aliran keenam itu ada feminisme eksistensial. Akar subordinasi perempuannya yaitu masyarakat yang mengklasifikasikan perempuan sebagai yang lain. Lalu ada kebijakan masyarakat terhadap perempuan pada saat itu, yaitu perempuan sebagai orang luar yang lain. Dan tuntutan feminisme eksistensial adalah dorongan wanita untuk mengambil risiko untuk mengembangkan diri. Lalu yang ketujuh ada feminisme postmodern. Akar subordinasi perempuannya yaitu kebenaran terpadu yang dipromosikan oleh patriarki. Lalu kebijakan masyarakat yang dilakukan terhadap perempuan pada saat itu adalah memperlakukan perempuan sebagai yang lain, menyatukan penjelasan dalam ideologi dominan. Lalu ada tuntutan feminisnya yaitu peningkatan keragaman melalui dekonstruksi dan debat filosofis. Lalu yang terakhir atau yang ke-8 itu ada feminisme budaya. Akar subordinasi perempuannya adalah penindasan oleh nilai-nilai dan stereotip pria dan wanita. Kebijakan masyarakat terhadap perempuan pada saat itu adalah mempertahankan stereotip yang menghambat pertumbuhan manusia, dan tuntutan feminisnya yaitu sebuah masyarakat di mana nilai-nilai dan bentuk-bentuk perempuan dinilai kembali. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak salah. Bila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.